Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini terdengar kabar adanya formasi baru pada MotoGP. Ya, Dorna Sports dan FIM memutuskan untuk menambahkan sprint race pada setiap seri Grand Prix yang akan berlangsung musim depan. Format MotoGP ini akan mengalami perubahan besar mulai musim 2023 mendatang setelah 73 tahun. Ide sprint race ini adalah upaya Dorna untuk menambah keseruan di MotoGP, sehingga bisa meningkatkan jumlah penonton di sirkuit atau penonton yang dari rumah. Ide ini mirip dengan format yang sebelumnya sudah ada di Formula One sejak 2021 dan World Superbike sejak 2019. Lalu bagaimana tanggapan bos sirkuit Mandalika mengenai sprint race yang akan diterapkan musim depan? Ya, kita tahu ini adalah formasi baru pada MotoGP. Direktur Utama IMGPA Bapak Prianti Satria bersama Wakil Direktur IMGPA Cahyadi Wanda angkat bicara mengenai hal ini. Bagi kami, apapun keputusan Dorna akan kami dukung karena saya yakin itu adalah keputusan yang tepat, tutur Cahyadi Wanda selaku Vice President Direktur Mandalika Grand Prix Association atau IMGPA. Saya yakin dengan adanya sprint race juga membuat setiap seri balapan di MotoGP akan jauh lebih seru, imbuhnya. Jika semua balapan akan menggelar sprint race di setiap seri, maka kini Mandalika hanya akan menunggu kepastian jadwal MotoGP 2023. Untuk jadwal MotoGP 2023, kini kami akan menunggu kepastian dari Dorna Sports, sehingga belum tahu MotoGP Indonesia akan menjadi seri keberapa tahun depan. Cahyadi Wanda menambahkan, sejauh ini mengenai jadwal MotoGP 2023, baru dipastikan seri pembukanya adalah MotoGP Portugal di sirkuit Portimao. Setelahnya, seri mana saja dan kapan seri pertama dimulai masih belum diumumkan oleh pihak Dorna Sports. Mungkin teman-teman bertanya bagaimana metode atau aturan yang ada di sprint race MotoGP ini. Mari simak uraian berikut ini. Sprint race akan berlaku untuk semua seri Grand Prix yang dijadwalkan pada musim 2023. Akan ada 22 sprint race yang dilombakan. Dengan begitu, total balapan yang diikuti pembalap akan berjumlah 44 balapan selama semusim. Sprint race sendiri hanya berlaku untuk kelas MotoGP dan akan digelar hari Sabtu. Hasil dari sprint race tidak menentukan urutan grid untuk balapan hari Minggu. Kelas MotoGP akan memiliki dua sesi latihan bebas, free practice 1 dan free practice 2 pada hari Jumat dengan durasi yang diperpanjang. Saat ini durasi setiap latihan bebas adalah 40 menit. Sementara itu, panjang durasi untuk musim depan belum ditentukan. Hasil catatan waktu kombinasi dari latihan bebas tersebut akan menentukan pembalap mana yang bisa langsung mengikuti sesi kualifikasi 2. Ini berlaku untuk 10 pembalap dengan catatan waktu tercepat, sedangkan pembalap lainnya harus melalui kualifikasi 1. Pada Sabtu pagi, kelas MotoGP akan memiliki satu sesi latihan bebas free practice 3 selama 30 menit. Sesi ini mirip dengan sesi free practice 4 yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, sesi free practice 4 yang kini berlaku akan dihilangkan. Untuk sesi kualifikasi akan tetap sama seperti format yang sudah ada sejak musim 2013. Sesi kualifikasi atau kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 tetap menentukan urutan di grid balap. Hasil dari kualifikasi ini yang nantinya menentukan posisi grid untuk sprint race dan balapan Grand Prix hari Minggu. Sprint race akan berlangsung pada Sabtu sore pukul 15.00 waktu setempat. Durasinya hanya separuh dari jumlah lap pada balapan hari Minggu. Semisal seri GP Inggris berdurasi 20 lap, sprint race hanya akan melombakan 10 lap. Dalam sprint race, hanya 9 pembalap yang mendapatkan poin. Pemenang akan meraih 12 poin, sementara posisi kedua mendapatkan 9 poin. Posisi ketiga dapat 7 poin, posisi keempat 6 poin, posisi kelima 5 poin, posisi ke-6 4 poin, posisi ke-7 3 poin, posisi ke-8 2 poin, dan posisi ke-9 1 poin. Sesi pemanasan warm up yang berdurasi 20 menit akan dihapus dari jadwal hari Minggu. Untuk balapan setiap kelas tetap berdurasi sama dan akan berlangsung seperti biasa. Hanya saja Dorna menargetkan balapan kelas MotoGP akan tayang pada urutan paling akhir. Tujuannya agar perayaan podium MotoGP bisa berlangsung secara lebih meriah. Saat ini, urutan pada hari latihan biasanya Moto3 lebih dahulu, lalu MotoGP, kemudian Moto2. Sprint race utamanya hanya untuk pertunjukan dan penambahan poin. Akan ada podium untuk perayaan sprint race, tetapi tidak akan ditambahkan pada jumlah perolehan podium setiap pembalap. Untuk data historis, hanya hasil balapan hari Minggu yang akan digunakan sebagai penghitungan angka statistik. Pemenang Grand Prix hari Minggu adalah pemenang balapan.
Untuk data historis, pembalap akan punya satu baris data lagi di profil mereka. Akan ada podium untuk sprint race, tapi tidak akan menambah jumlah podium yang telah dimiliki pembalap, kata Carlos Ezpeleta, Managing Director Dorna, seperti dikutip laman resmi MotoGP. Sprint race pertama akan dihelat pada seri pembuka Grand Prix musim depan. Jika sesuai jadwal, MotoGP Portugal yang dihelat di sirkuit Algarve akan digelar pada 24 sampai 26 Maret 2023.